Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Ini 18.04.5407 dari kelas Sosiologi 2018A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan teori yang berkaitan dengan salah satu penelitian pada mata kuliah teori postmodern. Teori yang akan saya jelaskan ialah salah satu teori dari Michel Foucault terkait dengan relasi kuasa atau kekuasaan. Teori yang dijelaskan oleh Michel Foucault ini menjadikan suatu gambaran bahwasanya terdapat berbagai bentuk permasalahan sosial dalam lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan kekuasaan itu sendiri. Awal dari terciptanya teori dari Michel Foucault ini adalah beranjak dari kajian Michel Foucault tentang sejarah masa lalu dan masa kini. Sejarah masa lalu dijadikan Michel Foucault sebagai suatu landasan, sebagai suatu dasar tentang bagaimana kekuasaan dapat terjadi pada rezim tersebut, yang kemudian dikembangkan lagi pada sejarah masa kini tentang bagaimana kekuasaan tersebut dapat terjadi, dapat dilaksanakan dan dapat beroperasi dalam lingkungan sosial masyarakat. Kekuasaan dalam pandangan Foucault dipahami secara produktif dan reproduktif, tidak berpusat tetapi menyebar dan mengalir, dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh salah satu pihak atau salah satu individu maupun kelompok, tapi menyebar dan mengalir, dinormalisasikan dalam bentuk pendisiplinan. Dalam hal ini disiplin jadikan suatu dasar ketika individu maupun kelompok ingin mencapai suatu kekuasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Disiplin merupakan suatu bentuk nyata dan proses perolehan legitimasi kekuasaan suatu individu maupun kelompok. Ketika telah dijalankannya kekuasaan yang terlegitimasi, individu ataupun kelompok akan menyebar ke ranah yang lebih luas dalam lingkungan masyarakat dengan memanfaatkan populasi yang ada di masyarakat. Jadi ketika telah adanya legitimasi yang diperoleh oleh suatu individu maupun kelompok, maka dalam proses perolehan kekuasaan yang ingin dicapai, individu akan mengarahkannya ke dalam hal yang lebih luas dengan memanfaatkan populasi yang ada dalam lingkungan masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault berbeda dengan pandangan kekuasaan menurut Weber maupun Marx. Weber lebih menekankan kekuasaan sebagai bentuk perolehan kekuasaan dengan adanya karisma atau citra yang didapatkan dalam lingkungan sosial masyarakat. Kemudian Marx lebih menjelaskan kekuasaan sebagai bentuk dominasi kelas sosial untuk menguasai suatu sistem atau suatu kehidupan dalam sosial lingkungan masyarakat. Hal ini pasti berbeda dengan penjelasan kekuasaan menurut Foucault. Foucault menjelaskan bahwasanya kekuasaan tidak dipandang sebagai kepemilikan atau hak istimewa yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Kekuasaan bukan pula tindakan yang dapat bersifat negatif. Maka itu di awal dijelaskan bahwa kekuasaan ialah suatu hal yang bersifat produktif dan reproduktif. Artinya kekuasaan dapat berkembang dan dapat dilaksanakan dimanapun mereka berada. Ketika kita ingin memahami kekuasaan yang sesungguhnya, kita tidak patut untuk mempertanyakan apa itu kekuasaan. Yang lebih dalamnya ialah bagaimana kekuasaan tersebut dapat beroperasi dalam lingkungan sosial masyarakat dan dapat berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat. Secara konseptual, kekuasaan juga merupakan mekanisme dominasi yang dimiliki oleh siapapun dengan memanfaatkan populasi maupun relasi yang ada. Jadi di sini Foucault lebih menekankan bahwasanya kekuasaan tidak dapat dijadikan suatu dominasi atau suatu hal yang untuk mendominasi sistem ataupun kehidupan dalam lingkungan sosial masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Marx bahwasanya bentuk kekuasaan ialah bentuk dominasi kelas sosial yang ingin dicapai oleh kelas sosial atas dalam suatu lingkungan masyarakat. Secara nyata, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan bentuk atau sarana relasi kekuatan yang imanen dalam suatu ruang di mana kekuasaan tersebut berjalan. Di sini sebenarnya kekuasaan ialah hanya sebatas sarana untuk mempermanenkan relasi kekuatan yang ingin dicapai dalam suatu ruang dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka dari itu kekuasaan hanya menjadi strategi untuk melanggengkan relasi kekuatan yang ingin dicapai. Dari hal ini dapat kita lihat bahwasanya
Kekuasaan bukan merupakan konsep nyata dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan hanya sebatas strategi untuk melanggengkan bagaimana relasi kekuatan dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok. Oleh karena itu, keberadaan kekuasaan terdapat di mana-mana, imanen dalam setiap relasi sosial yang terjalin. Hal ini bukan karena kekuasaan dapat mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidaknampakannya, melainkan kekuasaan dapat dijalankan oleh siapapun dalam setiap relasi sosial yang terjalin. Kekuasaan dapat dilihat sebagai suatu bentuk penguatan relasi, tergantung bagaimana relasi sosial tersebut dapat dilaksanakan maupun dapat dilakukan dalam sosial masyarakat. Dari penjelasan Foucault dapat dilihat bahwa kekuasaan tidak hanya tentang wewenang maupun kebijakan yang menguntungkan, namun menjadi lebih rumit dan kompleks karena kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai hal tanpa memandang apapun. Jadi di sini dapat dilihat bahwasanya kekuasaan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, dan oleh siapapun kekuasaan dapat dilakukan, tergantung bagaimana cara mereka memperoleh relasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Dari sini juga kita dapat melihat bahwasanya kekuasaan tidak hanya bersifat dalam ruang lingkup yang sempit, hanya terbatas oleh karisma maupun kelas sosial yang ada di lingkungan masyarakat, melainkan kekuasaan ialah suatu bentuk nyata dalam lingkungan masyarakat yang dapat dilakukan oleh siapapun dan dimiliki oleh siapapun di lingkungan masyarakat, tergantung bagaimana proses berkembangnya kekuasaan tersebut dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oke, mungkin saja dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.